sekarang. Terima kasih waktunya. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Terima kasih terutama kepada Ibu Dina Oktaviani selaku dosen penguji dan pembimbing saya. Terima kasih juga kepada Pak Erik Miswan, dosen PA dan penguji kedua saya, dan terima kasih kepada Pak Zalfiwan, M. Zalfiwan, sebagai dosen penguji saya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan pada rumah makan Melbourne. Dina, saya lihat dulu bentar Man ya. Yang uji dulu ya. Oke, Mbak Putih. Baik Pak, silakan langsung Pak. Sudah siap Martalinanya Pak. Siapnya apanya? Nggak tahu, pokoknya siap jadi Pak katanya Pak. Nah baik, saudara siapa nih? Martalina ya? Martalina. Iya, Pak. Martalina, kamu ini kelas pagi ya? Iya, Pak. Kelas pagi. Kemudian kalau saya lihat skripsi kamu ini kan judulnya adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan. Ya. Iya, Pak. Kamu saat kamu menguji faktor-faktor atau faktor yang mempengaruhi kepuasan, apa yang menjadi, jangan dibuka dulu ya, jangan buka skripsinya. Apa yang menjadi variabel independenmu? Variabel independen saya itu faktor-faktor kepuasan kerja, indikatornya pekerjaan, promosi, upah, pengawasan, rekan kerja. Berapa variabel? 2 variabel, Pak. Yang variabel Y-nya itu kepuasan, kepuasan kerja, indikatornya menyenangi pekerjaan, mencintai pekerjaan, moral kerja, kedisiplinan, prestasi kerja. Itu berapa variabel tuh? Katanya 2 variabel. 2 variabel, Pak. Variabel apa? Faktor-faktor kepuasan dan kepuasan kerja, Pak. Faktor-faktor kepuasan dan kepuasan kerja. Nah, oke. Kamu kan menggunakan faktor gitu ya. Nah, faktornya ini sebenarnya kamu analisisnya, alatnya kamu gunakan alat analisis faktor atau alat regresi? Regresi linear berganda, Pak. Alasannya kenapa kok pakai regresi linear berganda? Karena saya 2 variabel, Pak. Kok 2 variabel sih? Tadi kamu bilang udah 2 variabel, kok kamu berganda tuh lebih dari 1 loh. Kalau namanya regresi berganda itu kan lebih dari 1. Independen variabelnya kan lebih dari 1. Maka saya tanya tadi, independen variabelmu itu apa? Variabel independen saya itu faktor-faktor kepuasan kerja, Pak. Ya, faktor kepuasan kerja itu terdiri dari berapa? Kalau indikatornya itu ada 5, Pak. Salah kamu, kalau seandainya kamu sudah menggunakan regresi multiple, itu berarti kan sudah menggunakan apa? Menggunakan variabel ya, menggunakan variabel, faktor itu menjadi variabel kan gitu. Jangan dibilang 2 lagi 2. Memang 2 variabel independen dan independen. Tapi independennya itu sendiri terdiri dari berapa variabel? Independen variabelmu itu ada berapa variabel? Independen ya, Pak? 1, Pak. Independen variabelmu itu ada berapa? Ada berapa variabel? Loh, katanya kamu menggunakan regresi linear berganda. Kalau linear berganda kan berarti independen variabelnya itu kan lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, sekarang kamu kan menggunakan regresi linear berganda. Jadi apa saja yang menjadi variabel independenmu? Yang menjadi variabel independen saya itu pekerjaan, promosi, upah,
pengawasan rekan kerja. Rekan kerja. Berarti 5 ya. Iya, Pak. Nah, sekarang coba kamu punya masalahmu apa saja? Permasalahanmu. Permasalahanmu apa? Apa bunyi permasalahanmu? Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan pada PT Arena Argo Andalan Desa Semoncol, Kecamatan Petantarang, Kabupaten Sanggau. Nah, kalau kamu menggunakan permasalahan kayak begitu, dengan alat analisisnya yang kayak kamu katakan tadi adalah analisis linear berganda, apakah bisa jadi itu dia? Jadikan apa nih? Bisa mendukung menjawab permasalahan? Bisa. Hah? Bisa? Kamu kan hanya kamu bilang hanya untuk bagaimana pengaruh kan? Pengaruh apa tadi? Faktor kepuasan kerja terhadap faktor apa? Kepuasan kerja. Faktor kepuasan terhadap kepuasan kerja. Ya kah? Iya, Pak. Nah, kalau dalam membuat permasalahan, itu kan disesuaikan dengan hipotesis yang kamu buat. Hipotesis kamu ada berapa? Ada 5, Pak. Ada 5. Kenapa kok permasalahannya hanya itu? Hanya berapa? Hanya 1 aja? Iya. Iya, jangan enggak di ini kan. Boleh dipecah jadi 2 saja, tetapi di situ disebutkan. Nah, tadi itu kan ya bagaimana pengaruh faktor kepuasan kerja secara terpisah dari masing-masing variabel, yaitu pertama apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 4 apa. Nah, terhadap kepuasan kerja. Yang kedua, bagaimana apakah variabel kepuasan kerja itu berpengaruh terhadap faktor kepuasan ataupun variabel kepuasan itu berpengaruh terhadap kepuasan kerja kan gitu. Nah, jadi ada 2 bisa, tapi kalau mau lebih bagus itu dipisah. Jadi ada 5 tadi. Iya, Pak. Nah, sehingga nanti terdukunglah nanti satu persatu ya. Nanti kita bisa tahu variabel misalkan tadi motivasi berpengaruh terhadap ya kan. Kemudian apa lagi? Terhadap kepuasan. Apa lagi? Variabelnya apa lagi? Ya, Pak. Variabelnya apa lagi? Nggak dengar sih. Variabel X itu pekerjaan, upah, promosi, pengawas rekan kerja. Nah, iyalah, rekan kerja itu berpengaruh terhadap apa? Kepuasan kah? Ya, kepuasan kerja. Kepuasan. Nah, kemudian masih upah. Upah itu berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Nah, kemudian sampai dengan yang seterusnya. Rekan kerja ya, Pak. Ya. Itu ya. Ya, Pak. Bentar, saya lihat dulu dia punya deskripsinya. Nah, kemudian di bab satumu ini kan kamu membahas tentang menggunakan data apa nih? Absennya. Absen ya, dan Pak. sebagainya. Kira-kira kalau dari absen ini ada masalah enggak dengannya kepuasan kerja? Kira-kira bisa enggak mendukung datamu itu mencerminkan masalah penelitianmu ataupun latar belakang penelitianmu mengenai kepuasan? Ya? Bisa. Hah? Dari mana kita bisa tahu ataupun sayalah sebagai pembaca skripsimu itu dengan data yang ada ini sendiri bahwa terjadi masalah pada kepuasan kerja gitu di perusahaan ini. Gimana? Ayo. Silakan, saudara
Maaf Pak, bisa diulangi lagi Pak? Ini kan kamu kan dalam latar belakang penelitianmu, kamu kan menggunakan dua data untuk mengantarkan permasalahan ataupun untuk mengantarkan latar belakang kenapa kok kamu mau neliti kan, neliti masalah kepuasan kerja. Nah, yang jadi bahan pertanyaan saya, dengan dua data yang kamu ajukan di sini, apakah masalah, apakah memang terjadi ya masalah dari kepuasan kerja yang dicerminkan dari data kamu tadi ini? Gimana? Bisa enggak ini mencerminkan masalah dalam penelitianmu? Dari mana bisa kita tahu gitu ya, bahwa terjadi itu masalahnya sehingga mau diteliti kan sama juga dengan pentingnya untuk meneliti masalah kepuasan di perusahaan ini kan, PT Arena Agro Andalan. Gimana? Apakah datanya itu mencerminkan masalah kepuasannya, masalah tidak puas nih? Mencerminkan kepuasan Pak. Kepuasan kerja. Ya, mencerminkan nggak? Dari mana dia mencerminkan kepuasan kerja? Dari mana? Ayo cepat, tidak usah terlalu lama-lama. Ya, Pak. Dari mana? Coba ditunjukkan dari mana, ya? Dari mana? Atau yang mana yang mencerminkan kepuasan kerja tuh? Kepuasan kerja atau tidak puas orang bekerja. Kira-kira yang mana ya? Halo? Aduh, kok lama benar jawabnya? Ya, Pak. Ya Pak. Dari tadi itu gimana? Kamu neliti tentang kepuasan kerja. Berarti kan ada yang mendukungnya, ada data pendukung bahwa penting untuk meneliti tentang kepuasan kerja di perusahaan ini. Nah, dikarenakan bagaimana? Perusahaan ini mengenai kepuasannya, karyawannya bagaimana selama ini? Kamu tampilkan data. Nah, saya mau tanya, data itu apakah memang benar mencerminkan tingkat kepuasan? Kalau yang kamu tulis di bawah ini kan hanya persentase saja. Ya kan? Padahal itu apa namanya tuh? Itu bagiannya apa namanya tuh? Yang halaman. Ini bagian apa namanya nih? Bab 1.1 itu apa? Ini jumlah karyawannya, Pak. Nah, iyalah jumlah karyawan. Apakah jumlah karyawan itu mencerminkan kepuasan kerja? Saya tanya. Mencerminkan kepuasan kerja, Pak, karena di akhir karena di akhir tahun 2020 itu nilai akhir karyawannya 76 karyawan, Pak. Apa sebab 76 karyawan? 76 karyawan kan terjadi 76 karyawan dikarenakan yang masuk itu lebih banyak daripada yang keluar. Itu tahu saya. Nah, maksudnya bagaimana kaitannya itu dengan permasalahanmu, yaitu adalah atau topik dari penelitianmu, yaitu adalah tentang kepuasan kerja. Bisakah data yang kamu sajikan itu sendiri menggambarkan masalah kepuasan kerja? Itu pertanyaan saya. Pokoknya tulis lah ya. Pokoknya tulis-tulislah. Pokoknya ada masalah yang penting latar belakang lah. Gitu kan? Untuk apa kita meneliti kalau kita kalau
hal yang tidak penting itu untuk diteliti kan gitu. Sebenarnya kan gitu. Kalau orang puas itu orang bagaimana? Jadi orang puas itu bagaimana sih? Puas terhadap pekerjaannya, Pak. Nah, ya, bagaimana ciri orang puas terhadap pekerjaannya? Dia puas dengan pekerjaannya dan Ya puas. Maksudnya orang yang ciri orang puas itu bagaimana? ciri Nah, ciri orang puas. apa? Dah, tidak bisa bilang tidak bisa. Nah. Ciri kepuasan kerja itu mempunyai motivasi untuk bekerja lebih tinggi, Pak. Motivasi lebih tinggi, mana motivasi lebih tinggi? Bagaimana cara ngukurnya? Balik lagi di situ lagi, bolak-balik di situ, ya kan? Dari absensinya, Pak. Nah, dari absensinya pun kamu punya tuh gimana? Yang di perusahaan itu, bagaimana absensinya? Dari absensinya itu tahun 2020 tadi itu, Pak, berjumlah 76 orang, Pak. Absensinya 76 orang. Apa yang kamu sebut dengan apa yang dimaksud itu beda lagi. Kamunya mulutmu ngomong mengenai absensi, yang kamu sebut, ya mulutmu juga ngomong absensi, mulutmu juga ngomong masalah jumlah tenaga kerja, tapi kamu bilang absensi. Ini gimana? Kau tahu absensi itu apa? Absensi itu apa? Jumlah kehadiran, Pak. Jumlah kehadiran. Jumlah kehadiran kah? Jumlah ketidakhadiran? Ya, jumlah kerjanya, Pak. Jumlah kerjanya, Pak. Jumlah kerja gimana sih? Aduh, hai. Kok jumlah kerja lagi gimana sih? Jumlah kehadiran mereka bekerja, Pak. Itu absen? Ya. Nah, sekarang gini ya. Nah, coba lihat datamu lah. Kamu udah bilang lihat kayak gitu tuh. Nah, itu jumlah absen itu apa? Coba kamu lihat. Berapa? Tahun 2018 berapa jumlah absen? Tahun 2018 itu, kalau dilihat dari presentasinya. Bukan, saya tidak punya presentasi. Jumlah absennya itu berapa? 2018 ya, Pak? Ya. Kalau 2018 itu 74, 2019 itu 75, 2020 itu 76. Itu jumlah karyawan. Aduh, hai. Itu tuh jumlah karyawan. Yang jumlah absen tuh, kamu buka tabel apa sih? Di 1.2, Pak. Nah, 1.2. Itu namanya jumlah apa tuh? Yang kamu bilang tadi tuh. Itu pun jumlahnya pun beda tuh. 74 ya. 75 dengan 76. Ini 76 dengan 76. Salah lagi. Oh, iya. Maaf, Pak. Salah, maaf. Ujian mana ada maaf. Jumlah karyawan itu berapa berarti? Nah, sekarang coba lihat. Itu kan ada kepalanya, ada tahun, jumlah karyawan, hari kerja, jumlah keseluruhan, absensi. Kamu bilang tadi absensi itu adalah jumlah hari orang bekerja. Ya, hari bekerja. Nah, ini kamu bilang tadi ini ada jumlah absen nih. Maksudnya apa nih jumlah absen nih? Jumlah hadir kerja kah? Kamu tadi kan bilang ya, absen itu adalah hadir kerja. Nah, sekarang kalau jumlah absensi itu berarti jumlah hadir kerja. Jumlah hadir kerja 100 berapa tuh? Tahun 2018. 119 itu. 197, Pak. Nah, 109 berarti yang hadir hanya 197 gitu. Hari. Itu
yang sakit ditambah izin ditambah alfa. Kamu ini enggak paham makna pertanyaan saya tadi. Kamu tadi mengatakan bahwa yang dikatakan absen itu adalah hadir kerja. Sekarang saya mau tanya, jumlah absen ini, absensi kamu bilang tadi ini jumlah yang hadir kerja kah atau yang tidak hadir kerja? Jumlah yang tidak hadir kerja, Pak. Nah, kan berarti apa yang kamu omongkan kan berarti beda dengan apa yang maksud daripada tabel ini. Betul nggak? Kan beda apa yang kamu katakan tadi dengan apa yang ada dalam tabel. Makanya kalau mau bicara itu tolong perhatikan baik-baik. Kemudian tadi jumlah karyawannya sudah salah. Jumlah hari kerja juga sudah salah. Ya, nah, hari kerja keseluruhan itu salah. Belum lagi saya tanya nih 265, 260 itu dapat dari mana? Apakah sama tahun 2018, 2019, 2020 itu hari kerja itu memang 260? Apakah perusahaan ini sendiri itu memang dalam satu hari, dalam satu bulan itu, dalam satu minggu itu liburnya satu hari kah 2 hari? PT Agro nih, andalan ini, dalam satu minggu itu, dia hari kerjanya berapa hari? 5 hari, Pak. 5 hari. Ya, 5 hari. 1 tahun berapa minggu? 1 tahun berapa minggu? Keluarkan ada tunggal enggak? Nanti biar masuk ulang. Keluarkan dulu, keluarkan dulu. Satu minggu berapa ini? Satu minggu berapa? 1 tahun berapa minggu? Ya. 1 tahun berapa minggu? Nah, masa anak kalah dengan anak kelas 3 SD setahun. Udah tahu orang anak kelas 3 SD, kelas 4 SD itu 1 tahun itu berapa minggu? Setahun berapa bulan? 12 bulan, Pak. Nah, 12 bulan. Tahu. Kira-kira dalam 1 bulan itu berapa minggu? Itu aja lah kasarnya. Ya, Pak. Hah? 4 minggu, Pak. Nah, 4 sampai 5 minggu lah. Gitu kan ya. Kalau 4 kalikan dengan 4 kali atau 5 lah. Anggap aja 5. Ya. Nah, 5 kalikan dengan 12 itu udah berapa? Hampir 60. Setahun tuh sekitar 51 sampai 52 minggu. Ya. Nah, kalau dia 2 hari tidak kerja aja udah 100 hari lebih itu hilang. Belum lagi dipotong dengan lebaran, belum lagi dipotong dengan hari tanggal merah, belum lagi cuti tahun baru, belum lagi cuti bersama, belum lagi cuti Natal, ya kan? Hari-hari besar lainnya. Tidak mungkin 260. Kalau seandainya kamu katakan tadi setiap tahunnya itu sama 260, beda-beda dia. Itu harus dilihat kalendernya, jangan main sembarangan tempelkan saja itu pokok 260, dasarnya enggak tahu dari mana. Sekarang saya tanya, 260 itu dapat dari mana? Nah. Itu hari kerjanya, Pak. 260, iyalah hari kerja, dasarnya kamu menetapkan 260 itu dari mana? Perusahaan menetapkan 260 itu dari mana? Atau kamu yang menetapkan 260 itu? Dari mana? Sedangkan kamu bilang tadi satu minggu, hanya 5 hari kerja. 1 minggu kan 7 hari. Nah. Gimana? Kalau seandainya saja satu tahun itu 51 minggu, 51 kalikan dengan 5 aja baru 51 kalikan 5 baru ini 255, itu belum tambah hari libur tuh. Belum dikurangi hari libur lagi. Jangan ngawur gitu. Maksud saya itu jangan ngawur untuk menetapkan itu. Jadi kita harus punya dasar. Sehingga waktu pas ujian ditanya kayak gini kan harusnya tahu.
Kenapa kok dia 260? Kenapa dia misalkan 253 hari? Kenapa kok dia 200 misalkan 47 hari? Mungkin ada ya. Nah, ada 247 hari atau ada yang 247 hari, misalkan 236 hari misalkan. Itu harus tahu dari mana. Kemudian sampel kamu berapa? 76, Pak. 76. Karyawanmu berapa? 76 juga, Pak. 76 juga. Nah, jadi kamu ngambil sampel apa namanya itu? Sampling jenuh, Pak. Sampling jenuh. Kenapa kok sampling jenuh? Karena semua populasi, karena sampelnya itu, karena populasi itu digunakan sebagai sampel, Pak Suruh. Nah, sampelnya apa? Jadikan semuanya. Iya. Jadi pimpinannya pun masuk juga gitu. Iya, Pak. Dia menilai faktor kepuasan, dia juga menilai kepuasan dia gitu ya. Jadi gimana? Sampel jenuh itu kalau nama lainnya sampel apa namanya? Sensus, Pak. Sampel sensus. Baik, kemudian kamu gunakan alat apa tadi namanya? Regresi linear berganda. Nah, regresi linear berganda. Kemudian kamu uji apa lagi? Uji apa lagi? Uji asumsi klasik. Nah, hasilnya bagaimana? Coba cerita tentang uji asumsi klasik. Lihat dulu skripsi. Sebenarnya enggak boleh lihat skripsi itu, ujian tuh. Nah, gimana? Uji asumsi klasikmu? Uji asumsi klasik itu dibagi menjadi 3, Pak. Normalitas, multikordinalitas, dan heteroskedastisitas, Pak. Apa makna daripada heteroskedastisitas itu? Apa arti heteroskedastisitas itu? Arti dari kedastisitas itu apabila ada pola Lihat lagi. Bisa enggak? Nah, Dewan. Kemudian multikolinearitas itu apa? Multikolinearitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen atau variabel bebas. Pada saat kapan terjadi multikolinearity? Pada saat kapan? Pada saat kapan? Berdasarkan jika tidak terjadi gejala mutalitas jika nilai toleransi besar dari 0,100 dan nilai PIV-nya kecil dari 10,00, Pak. 10,00? 10, maksudnya 10 maksudnya? Iya, Pak. Nah, apa hubungan toleran dengan VIF? Ya, Pak. Apa hubungan toleran itu dengan PIF? PIF.
Hubungannya mana? Tahu enggak? Kamu bilang tadi kan dia harus dia di atas 0,1 toleransinya. Kemudian VIF-nya harus dia di bawah daripada 10 ya. Yep. Nah, 10 atau di bawah 10. Nah, hubungannya apa tuh antara toleransi itu dengannya VIF? Nggak tahu. Oke. Nah, berikutnya, bisa enggak kamu menunjukkan korelasi di antara variabel independen berapa? Misalkan antara upah dengan, kan kamu bilang tidak terjadi korelasi yang tinggi di antara independen variabel. Itu adalah multi collinearity kan? Salah satu saja contohnya, misalkan ya, upah dengan, kan upah adalah variabel independen kan? Nah, dengan motivasi, juga variabel independen. Nah, berapa korelasi antara upah dengan motivasi? Korelasinya berapa? Korelasinya apa? Ada di semua. Ada bilang ada, ada bilang tidak ada. Ada, Pak. Nah, tidak ada. Saya tahu pasti tidak ada, karena memang tidak ada memang. Ya kan? Kamu menggunakan ujinya adalah uji regresi Linear berganda. Linear berganda. Hasilnya bagaimana? Hasilnya itu kalau uji regresinya yang berpengaruh itu hanya satu variabel saja, Pak, yaitu pengawas. Itu pengawasan. Kalau uji T-nya itu ada dua yang berpengaruh. Variabel X4 pengawasan, variabel X5 rekan kerja. Kalau uji F-nya itu simultannya itu berpengaruh semua, Pak. Ngapa cara ngujinya kayak begitu? Baru pernah saya lihat itu. Cara ngujinya kayak seperti gitu tuh ya. Yang ngujinya kan harusnya kan satu sekali aja. Itu adalah uji nilai koefisien pada regresi berganda gitu ya. Itu yang dikatakan uji T ya. Uji T. Coba kamu lihat tuh hasilnya tuh. Gitu kan? Ya kan itu ada namanya T itu kan ya. Nah, T. Kolom T di koefisien itu ya, T 2,605, 0,639 sampai dengan 0,885. Nah, itu kan dia adalah merupakan nilai daripada ini kok bisa gini ya? 1, ya. 0,5. Errornya 1, ini. Kok bisa 0,1? Ini kayaknya ada yang salah kamu nih. 1,3. T 1,3 kok bisa signifikansinya tuh 0,003 gitu. Yang di halaman mana? Yang di itu dia hasilnya itu mencurigakan ya. Hasilnya itu mencurigakan. Yang di tabel itu Kak, Pak? Nah, di lampiran boleh, ya lihat di lampiran boleh atau dilihat di mana nih? Sini. Nah, yang dia punya di tabel 4.34 ya, 4.34 itu. Ya. Ya, bukan itu ya, bukan itu. Itu JT-nya. Ini yang di halaman ini. Iya, Pak. Di halaman berapa tuh? 74 ya, Pak. Bukan, di 72. Nah, di halaman 72. Di halaman 72.
Kemarin itu yang kalau yang ini kan, yang uji T-nya itu saya uji satu-satu, Pak. Pantas lah. Nah, tidak boleh begitu. Nah, sekarang kalau seandainya kita uji satu-satu itu bukan namanya uji. Itu namanya tuh uji T itu ada ini ya. Uji regresi linear berganda tuh. Kamu kan bukan uji linear. Uji apa nih, linear sederhana, tapi kan berganda. Ataupun multiple. Ya multiple ya sekali uji ini dia 5 nih hasilnya. Objek penelitian kamu di mana nih? Nah, harusnya kamu tuh pada saat uji normalitas ya, pada uji apa nih? Uji heteroskesdatisitas itu diperhatikan baik-baik. Apakah ada datanya itu sendiri adalah data yang outlier atau data yang apa nih, yang ekstrim gitu ya, yang harus kita buang ya, atau kita cegah. Ya, sedangkan kamu menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov ini sendiri, ya, Kolmogorov-Smirnov tes, itu tuh kamu menggunakan variabel yang mana ini? Variabel X, Pak. Variabel X? Kenapa enggak Y? Dimasukkan dua-duanya, Pak. Ini ngapa nih ada unstandardized residual nih? Loyalitas di puskesmas. Tadi pernyataan kamu tentang Nah, harusnya kan kamu kan kalau seandainya memang mau pakai itu kan kamu kan uji dulu ataupun dikeluarkan dulu nilai unstandardized-nya. Nilai unstandardized-nya itu dikeluarkan nah di SPSS-nya, tapi saya lihat di SPSS-nya juga ada nilai unstandardized-nya. Adakah nilai unstandardized-nya? Tidak ada kan? Di tabulasimu tuh itu tidak ada standardized-nya. Nah, itu tidak ada standardized-nya. Kalau dia ada standardized-nya, nilai standardized-nya itulah yang kita gunakan untuk diuji. Nah, ininya dia punya apa? Dia punya Kolmogorov-Smirnov-nya. Nah, bisa juga menggunakan nilai standardized-nya, menggunakan angka distribusi normal sebagai batasnya untuk bisa kita katakan dia adalah outlier atau enggak, terlalu ekstrim atau enggak itu. Nah, karena kalau nilai standardized itu kan dia adalah yang 0,01 itu kan adalah plus minus di 2,557. Nah, itu batasnya. Kalau yang di atas 2,57 itu kalau bisa yang sangat ekstrim sekali, yang paling tinggi ataupun yang paling rendah itu sementara kita buang dulu gitu. Nah, tidak kita ikutkan. Nantinya kurva daripada PP plot kamu itu akan lebih baik gitu ya, lebih bagus. Di sekitar daripada garis diagonal PP plotnya gitu ya, probabilitas PP plotnya. Nah, itu yang sebenarnya tidak dilakukan mahasiswa, sehingga begitu pas diuji itu hanya satu saja ataupun hanya ada yang tidak ada yang sama sekali yang signifikan gitu ya. Yang agak aneh itu kan konstantanya malah signifikan. Nah, itu bahaya. Malah konstantanya yang signifikan gitu ya. Walaupun sebenarnya kita harus mengabaikan ini gitu ya. Diabaikan saja gitu ya. Tapi pengabaian ini akan berakibat ya terhadap nilai variabel masing-masing variabel independennya ya. Itu menjadi tidak signifikan. Nah, apa saranmu yang tidak signifikan? Saranmu apa? Kamu bilang apa? Saranmu apa? Yang di saran ya, Pak. Bukan yang di saran-saranmu. Kalau yang tidak signifikan itu bagaimana?
Ayo, saranmu apa dengan yang tidak signifikan tadi? Jangan terlalu lama lah, namanya ujiannya. Itu membuat nilaimu jadi rendah jadinya. Jadi gimana? Apa fungsi latar belakang? Jadi apa yang kamu sarankan? Latar belakang itu kan Setelah tidak signifikan gitu ya. menemukan titik permasalahannya. Jadi kalau saya ingin bertanya, logika sesuaikah ya penelitian yang ingin kamu angkat dengan objek tempat kamu. Harusnya apa yang kamu temukan di dalam penelitianmu itu yang tidak signifikan, kan harusnya secara teori itu kan sudah mengatakan bahwa ada berapa variabel tadi? Ada 5 variabel ya yang mempengaruhi daripada apa nih kepuasan, kan variabelnya, yaitu adalah pekerjaan itu sendiri, promosi, upah, pengawas dan rekan kerja. Yang signifikan itu hanya pengawas. Kenapa kok pekerja itu sendiri itu tidak baik? Apa nih tidak signifikan? Kenapa kok dia tidak signifikan? Kenapa kok promosi itu tidak signifikan? Kenapa kok upah itu tidak signifikan? Dan kenapa kok rekan kerja juga itu tidak signifikan? Nah, kemudian apa saranmu terhadap perusahaan ini sendiri tentang keempat variabel tadi yang tidak signifikan? Nah, padahal secara teoritis itu harusnya berpengaruh gitu. Secara teori kan atau secara empiris dari hasil-hasil penelitian itu kan ini ya variabel yang paling berperan kan dalam mempengaruhi kepuasan. Bisa buktikan ke saya apa pernyataan yang menyatakan bahwa kedua hal tersebut bisa dikaitkan. Nah, tidak bisa. Oke. Ini banyak nih perbaikan ini nanti kamu nih. Nah, kemudian Cronbach alpha, uji reliabilitas. Itu kamu kan menggunakan uji reliabilitasnya dan uji validitas. Itu tidak hanya dilakukan pada hanya kompositnya saja, tetapi juga adalah untuk setiap indikator ya untuk reliabilitasnya. Kalau kamu kan di sini kan hanya hanya 2 variabelnya aja, yaitu adalah variabelnya utuh gitu ya, yaitu adalah apa? Kamu uji satu, yaitu adalah bahkan jadikan 1 kalau tidak salah nih, 2 ya, hanya 2 saja. Padahal kamu variabelmu kan ada berapa tuh? Kalau dengan independen dan dependennya, ada berapa totalnya? Totalnya ada berapa? Ya Pak. Totalnya ada berapa variabelmu? Kalau variabel X-nya itu ada 5, variabel Y-nya itu ada 5 juga, Pak. Oh, variabel Y-nya ada 5 bagaimana? Kamu dari model matrik itu ya nanti ya? Berarti hipotesismu itu adalah bukannya hanya 5 saja berarti nanti itu. Karena dependen variabelmu 5 juga kamu bilang. Gimana? Kalau variabel dependenmu berapa? 1 aja kan? Variabel dependenmu? 1 kali 5. Variabel independen ya, Pak? Nah, dependen. Dependen 1, Pak. 1 aja kan, variabel apa tuh? Kepuasan kan? Kepuasan kerja. Nah, kalau independennya berapa tadi? Independennya ya, Pak? Nah. Itu ada 5. Ada 5, jadi variabelnya ada berapa? 2. Lu. Bagaimana? Kok bolak-balik 6, dari tadi kok 2. Pakai regresi multiple, tapi bilang 2. Kalau 2 bukan multiple, sudah saya bilang dari awal tadi. 6, Pak. 6. Perhatikan. Nah, kalau 6 berarti kan waktu kamu uji reliabilitasnya itu juga harus ada 6. Nah, ada 6 kompositnya dengan terdiri daripada
Misalkan variabel pertama tadi apa? Pekerjaan itu sendiri itu ada berapa pertanyaan? Ada 3 atau 4, berarti ada 4 nilai kelompok alfa. Nah, 4 nilai alfa itu pertama, variabel pertama. Variabel kedua, misalkan apa? Upah. Upah terdiri daripada misalkan 5 pertanyaan. Berarti 5 pertanyaan itu sendiri dia berapa nilai kelompok alfanya 5-5-nya dengan 1 nilai kompositnya. Itu jangan kamu jadikan satu semua. Itu tidak bisa kayak begitu. Itu kalau dalam penelitian itu kalau sudah menggunakan faktor atau menggunakan indikator, itu harus semuanya itu harus reliable, bukan hanya kompositnya saja. Ya? Paham enggak? Ya, Pak. Nah, jadi tidak boleh dia satu. Catat itu, jangan sampai kamu ini nih ya, jangan sampai lupa nanti. Waktu pas konsultasi, nah, minta tanda tangan atau minta ini perbaikan, untuk persetujuan perbaikan itu harus dibawa catatannya. Jangan nanti ini dikira dosennya enggak ingat ya. Saya ingat apa yang mau ini kan. Baik. Ya sudahlah kalau gitu. Kembalikan ke Mbak Putih lagi. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Ya. Martalina, ini langsung saya tutup. Untuk nilainya nanti saya umumkan secara terpisah ya. Karena Ya, Bu. semua tim sudah menguji, tapi nilainya belum diserahkan ke saya. Jadi saya tutup dulu yang ini. Nanti saya langsung serahkan ke ketua jurusan untuk pengumuman nilainya ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Zalfi. Silakan Ya. lanjut di ruang sebelah, Pak. Ya. Makasih, Bu. Saya tutup ya Makasih, Pak. Pak. Selamat Ya. siang. Wassalamualaikum.